Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Salah satu manfaat hukum bisnis adalah dapat dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pelaku bisnis. Dan jelaskan maksudnya itu manfaat hukum sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pelaku bisnis terletak pada kemampuan yang menyediakan pedoman yang jelas dan struktur mengenai berbagai aspek operasional legal dalam dunia bisnis. Ada beberapa penjelasan mengenai manfaat tersebut. 1. Kepatuhan terhadap peraturan. Hukum bisnis memberikan informasi mengenai peraturan dan regulasi yang harus diikuti oleh pelaku bisnis. 2. Perlindungan hukum. Informasi yang diberikan oleh hukum bisnis membantu pelaku bisnis melindungi hak-hak mereka. 3. Penyelesaian sengketa. Hukum bisnis menyediakan mekanisme sebagai sengketa, baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi. 4. Pengambilan keputusan yang informed. Dengan memahami hukum bisnis, pelaku bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berlandasan informasi. 5. Perencanaan strategis. Informasi hukum bisnis juga penting dalam perencanaan strategis jangka panjang. 6. Transparansi dan kepercayaan. Hukum bisnis juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi dalam operasi bisnis dan membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan, termasuk investor, mitra bisnis, dan konsumen. Menjawab soal nomor 2, apa saudara mengetahui tentang pertumbuhan bisnis? Pertumbuhan bisnis mengacu pada peningkatan ukuran atau kapasitas bisnis dalam berbagai aspek, seperti pendapatan, jumlah pelanggan, pangsa pasar, dan jumlah karyawan. Pertumbuhan bisnis penting untuk berkelanjutan dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Jika saya menjadi seorang pengusaha, beberapa strategi saya yang akan saya terapkan agar bisnis saya selalu berkembang dan tumbuh. 1. Inovasi produk dan layanan. Pengembangan produk baru, meningkatkan produk, memperbaiki produk, memperbarui produk yang lama menjadi yang baru. 2. Ekspansi pasar. Dari geografis itu memperluas jangkauan bisnis, wilayah atau negara yang baru untuk mengakses pasar yang lebih luas. Segmentasi pasar, menargetkan segmen pasar baru yang sebelumnya belum dijangkau. 3. Pemasaran dan branding. Strategi pemasaran digital seperti media sosial, iklan online. Terus ada branding yang kuat, kayak membangun merek yang kuat, kayak lebih terkenal gitu. Yang keempat itu efisiensi operasional. Terus yang kelima, pelayanan pelanggan, kayak layanan prima, feedback kepada pelanggan, pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam, ada pelatihan dan pengembangan terhadap staff atau karyawan, kompensasi atau motivasi terhadap karyawan untuk kayak lebih semangat gitu. Yang ketujuh, kemitraan dan kolaborasi dengan komunitas yang sesuai, kayak bekerja sama dengan komunitas lokal untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan meningkatkan citra perusahaan. Yang kedelapan, manajemen keuangan yang bijak, pengelolaan arus kas dengan kemampuan berinvestasi dalam pertumbuhan. Menjawab soal nomor 3, bagaimana cara perusahaan tempat saya yang bekerja dalam memberikan nilai kepada pelanggan? Jelaskan 3 langkah yang dilakukan. Untuk memberikan nilai kepada pelanggan itu, sebuah perusahaan biasanya fokus pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan serta menyediakan produk atau layanan yang memenuhi dan melebihi harapan pelanggan. Ada nilai-nilai 3 langkah yang akan dilakukan perusahaan untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Yang 1, mengutamakan kualitas produk dan layanan.
itu bisa dari penelitian dan pengembangan layanan dan produk tersendiri, kontrol kualitasnya juga kualitas dari produknya itu tersendiri. Yang kedua itu meningkatkan pengalaman pelanggan, pelayanan pelanggan yang prima, memberikan pelatihan yang benar dan cermat kepada staf untuk melayani pelanggan, untuk memastikan mereka dapat memberikan dukungan yang cepat, ramah, dan efektif terhadap pelanggan. Ada lagi personalisasi layanan, menggunakan data pelanggan untuk menyediakan pengalaman yang lebih personal dan relevan. Nomor 3, komunikasi dan keterlibatan yang efektif, kayak mendengarkan pelanggan, komunikasi yang transparan. Untuk mendengarkan pelanggan itu mengumpulkan umpan balik secara teratur melalui survei, ulasan online, dan interaksi langsung dengan pelanggan. Komunikasi transparan itu menjaga komunikasi yang jujur, terbuka dengan pelanggan tentang produknya kita, layanannya kita, kebijakannya kita, dan perubahan yang mungkin akan terjadi ke depannya. Menjawab soal nomor 4, apa yang terjadi jika hukum bisnis tidak dipatuhi oleh pelaku usaha? Jelaskan menurut pendapat saudara. Menurut saya, jika hukum bisnis tidak dipatuhi oleh pelaku usaha, akan terjadi sejumlah konsekuensi yang dapat merugikan perusahaan tersebut dari lingkungan bisnis dan masyarakat secara umum. Ada beberapa dampak yang mungkin terjadi menurut pendapat saya, yaitu sanksi hukum dan denda. Pelaku usaha yang melanggar hukum bisnis dapat dikenakan sanksi berupa denda finansial yang signifikan. Ini bisa mencakup denda administrasi, penalti pajak, dan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Yang kedua itu kerugian reputasi. Pelanggaran hukum dapat merusak reputasi perusahaan secara signifikan. Reputasi yang buruk dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari pelanggan, mitra bisnis, investor, dan masyarakat luas. Yang ketiga, kerugian finansial dan operasional. Biaya hukum dan denda yang akan timbul akibat pelanggaran hukum dapat membebani keuangan perusahaan tersebut. Yang keempat, penutupan atau pembatasan bisnis. Dalam kasus pelanggaran yang berat ini, otoritas pemerintah dapat mencabut izin usaha perusahaan. Yang kelima, resiko tuntutan hukum dari pihak ketiga. Pelanggaran hukum ini dapat membuka peluang bagi pihak ketiga seperti pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis lainnya untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan ini. Terus yang keenam, dampak sosial dan lingkungan. Pelanggaran hukum ini yang terkait dengan lingkungan, keselamatan kerja, dan hak-hak karyawan dapat memiliki dampak negatif yang luas terhadap masyarakat dan lingkungan.